Kalau ngomongin soal kekerasan terhadap perempuan ya, memang kayak nggak ada surutnya. Dari tahun ke tahun ada saja kasus-kasus baru atau bahkan kasus-kasus lama yang belum tuntas untuk diselesaikan. Namun akhir-akhir ini ada salah satu kasus yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan anak muda, yakni kasus kekerasan yang dialami oleh salah satu personil band. Jadi ia mengaku telah mengalami kekerasan dalam berpacaran dari kekasihnya yang sekaligus salah satu personil band itu juga. Jadi ia mengaku telah mengalami kekerasan selama kurang lebih 3,5 tahun, dan tentunya kekerasan tersebut berdampak atau berakibat kepada kesehatan mentalnya. Kasus kekerasan dalam berpacaran memang menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia, selain kasus kekerasan dalam berumah tangga. Data yang dirilis oleh Komnas Perempuan juga membenarkan hal tersebut, di mana dari Januari sampai Oktober tahun lalu, tahun 2021, Komnas Perempuan telah mendapati 4.500 pelaporan kasus, di mana 1.200-nya adalah kasus kekerasan dalam berpacaran. Hal tersebut memang menunjukkan kalau pelaku kekerasan itu tidak hanya sebatas orang yang tidak kita kenal atau orang baru, tapi dapat juga orang-orang di dekat kita menjadi pelaku, seperti tetangga kita atau keluarga kita atau bahkan pacar kita dapat menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Kekerasan dalam berpacaran memang nggak hanya perempuan yang bisa menjadi korban, tapi juga laki-laki bisa menjadi korban. Karena kekerasan dalam berpacaran atau kekerasan dalam hubungan, suatu hubungan itu erat kaitannya dengan gender. Dimana kalau perempuan yang menjadi pelaku itu bisa sebagai bentuk atau cerminan dirinya untuk melindungi tubuhnya, melindungi dirinya dari si laki-laki. Sedangkan kalau laki-laki yang menjadi pelaku itu biasanya sebagai bentuk kontrol dari dalam dirinya. Jadi laki-laki maupun perempuan memang berpeluang untuk menjadi korban kekerasan dalam suatu hubungan. Namun memang dari data yang terjadi dari tahun ke tahun, kebanyakan korban kekerasan dalam suatu hubungan atau kekerasan dalam bentuk apapun memang kebanyakan itu perempuan. Banyak sih ya, kalau ngomongin bentuk-bentuk dari kekerasan dalam suatu hubungan gitu. Seperti dia terlalu mengontrol hidupmu, ngontrol cara kamu berpakaian lah, dia selalu ngontrol kamu nggak boleh
berteman dengan si itu, kamu nggak boleh ketemu dengan keluargamu bahkan, atau dia selalu ngecekin HP-mu, ngecekin chat-chat kamu dengan siapa gitu. Nah itu kalau kamu merasa dirugikan atas hal itu dan kamu merasa nggak nyaman, itu sudah sebagai bentuk kekerasan dalam hubunganmu. Jadi atau bahkan kalau misal dalam ekonomi ya, dia meminta dibelikan barang, dia maksa dibelikan barang, atau dia juga memaksa untuk meminta uang kepadamu, bahkan dia juga selalu menganggap bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan kalian itu adalah selalu kesalahanmu. Itu memang sudah masuk ke dalam kategori kekerasan dalam berpacaran. Kalau dalam fisik mungkin kayak dia maksa untuk mencium kamu, dia maksa untuk kamu berhubungan seksual dengannya. Terus kalau dalam ranah emosional mungkin kayak kamu selalu takut kena marah, takut kena omel kamu, sehingga kamu tertekan, bahkan kamu nggak boleh untuk mengakhiri hubungan kamu. Wah itu sudah bahaya sih menurutku. Itu sudah masuk ke dalam kategori kekerasan dalam berpacaran dan memang harus segera diakhiri. Kalau ditanya kapan sih kita harus keluar dari hubungan berbahaya itu, ya jawabannya secepatnya. Saat kamu udah mulai curiga, wah ini kayaknya hubungan ini udah nggak bener nih, atau kamu ngerasa kayak udah ngalamin bertumpuk-tumpuk kekerasan-kekerasan dalam hubunganmu, dan kamu sudah meminta dia untuk berubah tapi dia tidak berubah, atau dia sudah minta maaf tapi tetap mengulangi kesalahan yang sama dan membuat kamu tertekan, maka saran saya segera akhiri hubungan tersebut. Jadi jangan selalu setuju untuk memaafkan atau menyelamatkan hubungan kamu yang beresiko itu, apalagi jika hati kamu udah bilang enggak, dan kayak ini udah nggak bener nih, ini udah nggak harus dilanjutin lagi nih. Nah itu memang menurut saya pribadi, jangan takut untuk meninggalkan hubungan yang nggak sehat itu. Kekerasan dalam suatu hubungan atau kekerasan dalam berpacaran memang nggak pernah mandang waktu sih. Jadi kalau meskipun hubungan yang sudah bertahun-tahun dijalani, hubungan yang sudah susah seneng bareng, itu tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi kasus kekerasan dalam berpacaran gitu. Hanya saja kadang diselamatkan oleh kayaknya sayang nih kalau diudahi karena udah terlalu lama. Nah, biasanya terselamatkan oleh pikiran-pikiran seperti itu. Balik lagi ke diri kalian masing-masing, apakah diri kalian sangat terima, maksudnya sangat lapang dada menerima sikap-sikap dia yang nggak sehat,
atau kamu memang bertekad untuk menyelamatkan dirimu dan mengakhiri hubungan yang berbahaya itu. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya agar terhindar dari kekerasan dalam berpacaran, ya jawaban saya yang paling dasar, kalian berdua harus mempunyai prinsip yang sama bahwa kekerasan dalam berpacaran memang bukanlah suatu hal yang bisa ditolerir gitu. Nanti mungkin setelah itu baru kalian bisa membangun komitmen, sama-sama membangun komitmen untuk saling menghargai dan memandang bahwa kesetaraan gender memang perlu dalam suatu hubungan gitu. Apabila dalam berjalannya hubungan, terus terutama si perempuan ya, perempuan ngerasa kayak, ih kok gini sih, kayaknya nggak gini deh, kayaknya harusnya nggak gini. Nah, ayo kita tunjukin kepercayaan diri kita, soalnya biasanya perempuan kurang percaya diri atau lebih pasif ya. Jadi ayo kita menjadi perempuan yang gak pasif, ayo kita aktif untuk ngomongin kalau memang ada hal-hal yang gak srek atau gak sesuai, gak nyaman di hati kita gitu. Kalau mungkin hubungannya sudah terlalu lama, maksudnya sudah bertahun-tahun dan kayak ngerasa, ih kok kayaknya aku susah keluar ya dari hubungan ini, tapi sebenarnya aku pengen keluar nih. Nah mungkin saranku ya bisa teman-teman buat planning penyelamatan diri, atau mungkin teman-teman bisa meminta bantuan kepada teman terdekat atau kepada orang orang ketiga yang bisa menjadi penyambung di antara kalian gitu. Intinya jangan takut untuk ngomong hal-hal yang memang gak srek di hati kita. Saya rasa akhir-akhir ini, maksudnya saat-saat ini memang sudah banyak organisasi-organisasi yang menjadi jembatan para korban untuk bisa menyuarakan eh, kasusnya ya, maksudnya untuk bisa speak up gitu. Nah, seperti mungkin kalau teman-teman eh, ngerasa merasa menjadi salah satu korban kekerasan, atau ada temennya, ada keluarganya yang menjadi korban kekerasan, ayo tidak ragu untuk menghubungi hotline-hotline pengaduan kayak di Komnas Perempuan atau LBH-LBH dan organisasi-organisasi lain yang memang menjembatani para korban untuk bisa menyuarakan perspektifnya.